Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program podcast TV Show bersama dengan UMJ bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Oliani. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pemanfaatan media teknologi dalam dunia pendidikan bersama dengan narasumber kita kali ini yang sudah ada di studio, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, yaitu Bapak Mahbubul Watoni SSI MKom. Assalamualaikum Pak Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan berbincang-bincang ini mengenai teknologi ya, ataupun juga media dalam penggunaan teknologi ini dalam dunia pendidikan ya Pak ya. Nah, seperti kita tahu ini saat ini teknologi sangat berkembang pesat sekali, terutama teknologi digital. Apalagi juga bermunculan banyak-banyak istilah seperti Internet of Things, juga ada teknologi yang luar biasa sekali yaitu Artificial Intelligence gitu kan. Nah, lalu ini bagaimana sih pemanfaatan media teknologi dalam dunia pendidikan saat ini? Media-medianya itu ada dalam bentuk apa saja teknologi tersebut Pak yang bisa digunakan di dalam dunia pendidikan? Oke, baik. Sebenarnya dunia pendidikan ini berkembang gitu ya. Ada terkait dengan media pendidikan yang berbasiskan learning method ya dengan project method, dan dimana saat ini ya dengan berkembangnya dunia pendidikan, apalagi yang sekarang kurikulum itu harus merdeka gitu ya, yang sudah dinyatakan oleh Mas Menteri, kita tuh harus memanfaatkan semua media apapun itu gitu ya, mulai dari media pembelajaran, mulai dari digitalisasi, dokumentasi yang terkait dengan media digital, dan hampir-hampir sekarang ada sekolah yang memang tidak mengadakan sebuah buku gitu ya, dan difasilitasi oleh sekolah semua menggunakan tablet. Semua sistemnya berdasarkan sistem digital semua, mulai dari learning management sistemnya, mulai dari tugas-tugasnya, mulai dari conference-nya, bagaimana dia belajar, mulai dari melakukan simulasi, itu sudah disediakan dari setiap sekolah yang sudah memang bergerak ke arah digitalisasi gitu. Iya, berarti mau nggak mau memang zaman sekarang ini bahkan dari usia dini ya sudah diperkenalkan untuk teknologi tersebut ya, media teknologi itu ya. Betul. Untuk bisa memfasilitasinya agar tidak gaptek ya, tapi dalam artian kan di situ ada sisi positifnya ya, tapi juga ada sisi negatifnya gitu. Nah, ini gimana Pak? Kalau dari segi positif, berkembangnya dunia teknologi memang sih sangat pesat ya. Kita bisa lihat hari ini kita mau ngapain, hari ini kita tahu. Gitu ya. Apa yang kita ingin cari langsung ketemu gitu ya, dengan menggunakan Google atau menggunakan beberapa fasilitas dari sebuah AI gitu ya. Untuk negatif dari penggunaan teknologi itu sebenarnya banyak, tergantung dari si pengguna. Kita kembalikan lagi si pengguna, bagaimana pengguna itu menggunakan sebuah sistem media digital dengan baik gitu ya. Jangan sampai sistem ini menjadi sebuah pisau bermata dua. Ya, kayak AI gitu ya. AI ini kita lihat bagus gitu ya, berkembangnya bagus, tapi bisa juga AI sebagai pembunuh gitu ya. Kenapa bisa dibilang sebagai pembunuh? Banyak AI yang digunakan untuk melakukan tracing data, ya kebocoran data segala macam. Dan di dunia pendidikan nggak sedikit data-data yang bocor. Ya, kita bisa lihat ada banyak lah kejadian-kejadian kebocoran data, mulai dari data sekolah gitu kan, mulai dari kasus-kasus sistem informasi yang dipunya sekolah diakuisisi orang yang tidak berhak gitu ya, diambil alih, terus datanya diambil, dijual belikan di media-media online. Nah, itu yang agak bahaya seperti itu.
Dan kita harus melihat juga bagaimana posisi sistem informasi yang pada saat ini berkembang bisa digunakan oleh sekolah, bisa digunakan oleh siswa, bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, di PTI ini gitu ya, banyak sekali yang sudah dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa. Ya, diantaranya adalah sebuah produk-produk yang berbasiskan IoT. Ya, IoT ini memang sekarang lagi in gitu ya. Apalagi yang berbasiskan artificial intelligence. Kenapa? Karena dengan kita meminta sesuatu, kita bisa tanpa menyuruh gitu ya. Kita tinggal melakukan mengklik atau menggunakan voice commander, voice commander gitu ya. Nah, dia akan memberikan sebuah informasi. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat handphone kita seperti apa gitu ya. Dan beberapa banyak ya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan itu sangat berpengaruh pada pola dari pembelajaran. Ya, contoh kita punya lab school yang ada di UMJ itu pada saat ini berbasiskan pembelajaran menggunakan CBT ya, computer based test gitu ya. Jadi itu semua setiap ada beberapa mata pelajaran yang terkait dengan komputer, terkait dengan IT, mereka menggunakan lab yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Seperti itu. Baik, iya. Nah, tadi juga terkait Internet of Things gitu. Ini penerapannya kalau dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya seperti apa aja sih Pak? Dan bedanya juga nih Internet of Things ini bagian dari artificial intelligence atau artificial intelligence yang bagian dari Internet of Things? Nah, kalau Internet of Things sekarang pada saat ini sudah bagian dari artificial intelligence karena makin berkembangnya teknologi saat ini dan budaya manusia gitu ya, yang sudah menggunakan robot sebagai pekerja. Ya, mulai dari rumah sakit, mulai dari resto gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia ada beberapa restoran yang sudah menggunakan robot untuk menghantarkan makanan, gitu ya. Jadi, nah ini posisi manusia udah mulai hilang. Kita lihat lagi, ya, manusia yang dulunya ngebuka gerbang tol, sekarang kemana? Udah nggak ada lagi. Hilang. Itu perkembangan IoT saat ini. Kita bisa lihat, nggak usah jauh-jauh. Kita punya palang pintu di depan UMJ, ya kan? Kalau semuanya dibikin payment gateway, selesai semua, nggak ada yang jaga di situ. Paling-paling cuman technical support aja yang jaga di situ. Selebihnya nggak ada pegawai dan hilang. Makin sini berkembangnya dunia IoT, terusnya AI. Kita lihat dunia perkembangan perbankan udah mulai tergeser. Mulai dari apa? Customer service sudah digantikan oleh mesin. Nah, ya ganti kartu nggak usah pakai nunggu customer service lagi, tinggal masukkan kartu. Terus nomor PIN, ganti kartu baru. KTP, ganti kartu baru. Dan udah melihat dari mulai face recognizing, bagaimana mengenal muka, gitu ya. Dan ada beberapa tugas mahasiswa yang memang kami arahkan ke sebuah Internet of Things, gitu ya. Jadi membuat absensi menggunakan QR dan face recognizing, gitu ya. Dan dilakukan reporting menggunakan sistem informasi yang ada di sekolah. Seperti itu. Banyak sih sebenarnya perkembangan Internet of Things pada saat ini, tapi untuk dunia pendidikan memang saat ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi dalam media pembelajaran. Jadi memang ini seperti dua mata pisau ya Pak ya. Ini sangat dibutuhkan, tapi memang ada sisi-sisi negatifnya yang mungkin bisa menjadi ancaman, tapi tentunya bisa diantisipasi ya Pak ya. Baik, ya kita akan kembali membahas topik ini lebih lanjut, namun kita jeda terlebih dahulu karena kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ. Kita lanjutkan kembali ini pembahasan mengenai pemanfaatan media teknologi dalam dunia pendidikan bersama dengan Bapak Mahbub. Nah, Pak, ini teknologi yang sudah semakin canggihnya sedemikian rupa begitu ya, dan juga termasuk ada artificial intelligence. Nah, agar ini pemanfaatannya juga bisa lebih maksimal, ini artificial intelligence ini manfaatnya bisa untuk apa aja sih Pak diterapkannya?
Oh gitu. Jadi artificial intelligence ini memang kita bisa gunakan untuk banyak persoalan ya. Salah satunya adalah ketika mencari sebuah sumber ya, yang memang orang kan mencari biasa sumbernya apa? Buku, referensi, jurnal, segala macam. Tapi menggunakan artificial intelligence ini dia bisa mengumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari jurnal, mulai dari buku, mulai dari beberapa postingan dari beberapa orang gitu ya. Contoh dalam melihat sebuah media bahan ajar, misal kita ingin mencari sebuah pembelajaran yang berbasiskan Kahoot gitu ya. Bagaimana sih menggunakan Kahoot gitu ya? Kita tinggal masuk ke dalam, misalnya boleh ada ChatGPT atau Bard gitu ya, ataupun yang lain AI yang bertebaran di akses internet, itu akan melihat, oh ternyata dari ChatGPT dia memberikan sebuah informasi, oh penggunaan Kahoot untuk misalnya anak TK, SD, SMP, ya medianya adalah misalnya membuat interaktif gitu ya. Oh ternyata di AI yang lain berbeda gitu ya, jawabannya berbeda. Dan tergantung dari kita memberikan deskripsi apa ya untuk si AI tersebut mencari sesuatu atau informasi yang kita minta. Jadi kalau kita membuat deskripsi yang tolong buatkan saya pembelajaran untuk anak TK, ya dia akan random, apapun yang ada buat anak TK dicari semua gitu. Kalau kita di Google kan pasti akan lihat, oh ini ada TK, oh ini dari source-nya misalnya ada Scribe, terusnya ada apa lagi presentasi si A, si B, si C di Google. Tapi kalau di AI dia akan lihat, oh ini anak TK ini belajarnya ini. Oh kalau kita setuju, generate lagi, tambah lagi. Dan kita lihat pola ini pasti pernah ada orang yang melakukan publish ke jaringan internet, ke sistem informasi yang ada di internet, dan itu banyak orang mencari, dan ada dasarnya di big data gitu ya. Orang mencari, melihat, dan berbagai macam orang memanfaatkan itu. Contoh untuk media pembelajaran, apa yang dihasilkan? Ya satu orang itu nggak mau berpikir lagi gitu kan, dan akhirnya merasa enak, cari lagi pakai ChatGPT atau cari lagi pakai AI yang lain gitu, dan yang banyak lagi yang sekarang bertebaran di penggunaan AI. Dan segi positifnya adalah kita bisa melihat ya, oh ternyata AI ini bisa mempermudah pekerjaan gitu ya, mempermudah pekerjaan. Kalau kita lagi butuh gitu ya, kita cari aja, saya butuh contohnya belajar untuk siswa SMP mata pelajaran komputer gitu ya. Dia akan kasih tahu, oh ini pembelajarannya misalnya apa yang harus diajarin, misalnya pengantar dasar pengenalan komputer, bagaimana komputer itu bekerja. Oh ternyata ini. Ternyata kalau kita cari di Google itu banyak dan luas, dan tidak spesifik dari kayak kita ngobrol tektokan sama orang gitu ya. Kita minta, oh dia ngasih rekomendasinya ini. Oh kayaknya ini yang saya minta gitu ya. Nah, oh kalau misalnya saya nggak mau yang ini, saya bisa generate lagi sampai banyak sekali rekomendasi yang diberikan oleh si AI, sehingga oh kayak yang pantas saya yang ini deh, yang rekomendasi yang si AI ini loh. Oh kayak ini pas sama saya gitu kan. Oh kenapa yang ini diambil? Oh karena emang saya pengen ngajarnya seperti itu gitu kan. Dan segi negatifnya adalah, iya manusia itu nggak mau melakukan proses dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Karena udah mudah kita mencari, selesai. Iya defaultnya gampang gitu ya. Dan memang ya terbatas. Sampai saat ini AI itu terbatas. Untuk penggunaan AI ChatGPT adalah 4.0 yang 4.0 ini adalah buy. Harus beli ya? Harus beli. Kita harus bayar langganan license-nya. Nah makanya ya lumayan gitu kan. Awal-awal kita biasa gitu ya. Teknologi kita dimanja free gitu dulu kan. Biasanya. Awalnya free. Ketika lihat wah makin sini makin banyak orang memanfaatin gitu ya. Ya kita tutup, kita kasih versi yang terbaru. Kalau orang yang mau pakai yang free, kasih versi yang lama.
Untuk perkembangan data misalnya tahun 2021 gitu kan. Untuk yang tahun 2000 ke atas, 2021 ke atas sampai 2023 itu harus bayar gitu kan. Orang pasti butuh nyari yang yang terbaru dong, jangan yang lama gitu kan. Pasti informasi-informasi yang itu yang pasti yang digunakan. Iya. Jadi sebenarnya AI ini juga kumpulan big data ya. Iya. Pak Mahfud. Nah ini kan AI ini kan untuk memudahkan manusia. Tapi nanti kedepannya bisa nggak kalau ternyata tuh manusia ternyata kalah nih sama AI. AI udah bisa kemana-mana ternyata karena manusianya terlalu terlalu dimudahkan. Jadi nggak berpikirnya tidak terlalu merangsang cara berpikirnya, sehingga ternyata pinteran AI ini gimana itu bisa seperti itu. Nah, tergantung dari regulasi ya. Jadi gini, perkembangan AI itu sangat pesat. Bagaimana pemerintah membatasi, gitu ya, membatasi penggunaan AI yang saat ini. Ya kita bisa lihat di luar negeri itu AI udah mengambil pekerjaan manusia juga. Bukan mengambil lagi gitu ya. Ketika dosen melakukan presentasi, mahasiswa tinggal foto gitu ya. Tolong buatkan sebuah sistem contoh login sebuah website gitu ya. Mahasiswa cuma lihat foto, masukkan ke black box gitu ya, diupload langsung keluar. Saya minta dibuatkan sebuah program berbasiskan HTML contohnya. Itu akan keluar banyak semuanya. Sampai selesai tinggal di compiler di sebuah programmer gitu ya, software aplikasi untuk HTML jadi. Contoh kita punya login Netflix atau apa gitu kan, ditampilin, oh gini loh contohnya login Netflix, taruh di sebuah AI akan memproses. Dengan semudah itu kita bisa bikin. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat orang bikinnya pusing, susah. Gitu. Belum mikir ide, belum ini kira-kira nanti orang gampang nggak ya untuk respon atau misalnya data integrasinya gimana ya? Oh dengan ChatGPT aja atau menggunakan sebuah AI udah bisa kebaca semuanya dan saking mudah dan hemat waktu dan nggak perlu mikir, nggak nyampe 1 hari 2 hari, paling-paling ya berapa ya 1 menit selesai. 1 menit. 1 menit selesai. Dan itu nggak udah jadi makanan momok sehari-hari di luar sana. Mungkin ya saya belum lihat juga untuk perkembangan mahasiswa selain teknologi ya. Kalau anak mahasiswa PT ini mereka udah pada pakai. Udah pada pakai. Dan pada pakai dan kita punya tim investigasi juga gitu ya. Dosen-dosen yang kita arahkan kalau pakai AI pasti dia polanya seperti ini gitu ya. Dan ketahuan, udah kebaca ketika mereka ngerjain tugas, ketika mereka dikasih kuis, ketika mereka diberikan sebuah project, dia pakai AI atau pakai apa udah ketahuan gitu ya. Dan jadi kita meminimalisir penggunaan AI dalam misalnya mengerjakan tugas gitu ya, terusnya proses-proses yang lain, project dan yang lain itu kita meminimalisir supaya tidak digunakan AI dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Gitu. Ya, jadi memang harus pintar-pintar juga nih menyiasatinya. Betul, ya. Betul, dosen itu harus sekarang harus peka dengan teknologi. Iya, gitu ini ya. Beneran mahasiswanya atau AI-nya nih? Nah, jangan sampai pinteran mahasiswa sama dosen. Kenapa? Apalagi yang sekarang jago-jagonya mereka melihat plagiarism gitu ya. Bagaimana meminimalisir plagiat dari jurnal, terusnya publikasi segala macam. Pakai apa? Pakai AI, gitu kan. Dan di dosen juga kalau dia nggak teliti bisa lolos gitu. Nah, itu harus kita counter dari perkembangan AI yang saat ini. Jadi dunia makin berkembang, kecerdasan makin meningkat, tapi kita juga punya pemikiran dan analisis yang bisa kita perkuat untuk menggunakan dari sistem tersebut. Jangan serta-merta kita dikasih langsung kita ambil gitu ya. Tidak, kita melakukan filter. Nah, wajib ya teman-teman untuk mengenal sebuah produk baru, teknologi baru, tapi harus memikirkan dampaknya apa, buat kita apa. Banyak sekali orang tinggal ngambil terus selesai, tapi nggak memikirkan dampaknya. Nah, dampak-dampak yang saat ini terjadi itu banyak. Salah satunya dari segi keamanan data. Kebocoran data, apalagi yang terkait dengan
data privasi itu ya kalau kita buka ya nggak usah jauh-jauh, kita punya akun Google, berapa banyak data kita bocor. Iya. Kita punya login apa? Kita pakai single sign-on, contohnya banyak ya. Untuk banyak login apa, biasanya Pak. Gitu kan, segala macamnya. Itu data kita udah bocor kemana-mana gitu kan. Bagaimana kita supaya akun kita ini aman, tidak diakuisisi orang. Betul. Yang tidak kita inginkan. Contohnya gitu ya. Ya kayak pengambil alihan akun yang sering sekali terjadi, akun media sosial, terusnya email ya kan, sampai apa ya untuk nomor rekening juga Pak, online apa ya, online terkait mobile banking. Nah itu kan salah satunya kebocoran dari data privasi. Nah ini kita boleh memanfaatkan tapi harus memikirkan dampaknya apa gitu. Jangan sampai ya kita telan mentah-mentah gitu loh. Informasi, oh ini bagus, kita nggak tahu di balik sistem itu ada kejahatan atau ada ancamannya atau enggak. Kalau bahasa anak-anaknya cyber security, ada threat-nya enggak gitu ya. Kita diancam nggak kita pakai aplikasi itu. Suka kalau kita buka, klik salah satu, jangan dibuka. Ini aplikasi yang ilegal gitu. Kalau handphone yang sekarang update terbaru, kalau buka bisa aplikasi APK langsung di decline sama dia, nggak boleh gitu ya, karena ini aplikasi yang jahat gitu. Tapi nggak tahu kalau handphone yang lama jalan aja biasanya kayak gitu, ketahuan gitu kan, APK lah apalah gitu ya. Banyak itu tantangannya jadi Pak ya. Baik, kita akan lanjut kembali membahasnya di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ. Kita lanjutkan kembali ini membahas mengenai pemanfaatan media teknologi dalam dunia pendidikan bersama dengan Bapak Mahbub. Nih, Pak Mahbub ini sangat menarik sekali ini membahas mengenai teknologi, bahwa di tengah-tengah besarnya peluangnya gitu ya, teknologi yang kian canggih, tetap ada juga nih ancamannya gitu ya Pak ya, tantangannya juga besar. Nah salah satunya adalah yang sering terjadi dari teknologi yang semakin canggih dan berkembang ini adalah kebocoran data gitu kan, baik data pribadi, entah bisa digunakan untuk hal lain yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi nih, apa penyebabnya nih, kita harus apa yang harus kita waspadai nih biar jangan sampai gitu ya kita terkena data kita yang bocor itu, seperti itu. Baik. Untuk kebocoran data itu sebenarnya yang awal yang harus kita perhatikan adalah keamanan. Yang pertama keamanan dari pengguna aplikasi mobile phone, terusnya sistem informasi, penggunaan perangkat komputer yang kita gunakan sudah benar atau tidak, aplikasi yang kita pakai sudah benar atau tidak, ketika kita membuka website yang baik atau tidak gitu ya. Dan banyak sih pola-pola pencurian data itu masuknya dari pola kita sendiri ya, mulai dari penggunaan sistem operasi ya. Banyak sekali di Indonesia orang yang masih menggunakan software bajakan gitu ya. Iya, karena nggak aware ya, nggak sadar maaf banget gitu ya, kita pakai software bajakan, salah satunya apa? Kita nggak tahu di dalam si aplikasi itu ditanam sebuah backdoor gitu ya, ya pintu lewat belakang gitu ya. Kita nggak tahu di belakang itu dia pakai aplikasi apa gitu ya. Tahu-tahu kok saya pakai komputer lambat, tahu-tahu ada kegiatan yang memang di luar perintah saya gitu ya. Tahu-tahu ada copy file keluar, tahu-tahu ada data hilang, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, dilihat dari situ awal mula celah masuknya sebuah pencurian data itu dari situ. Nah, di mana nanti kita bisa lihat lagi beberapa pengguna aplikasi yang memang tidak baik gitu ya. Dalam hal adalah aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan promosi gitu ya, iklan lah gitu ya, yang kita pakai misalnya aplikasi-aplikasi pembelajaran anak, aplikasi-aplikasi yang
memang digunakan untuk anak belajar. Nah di situ kita nggak tahu, kalau kita tidak buy pasti ada sebuah iklan. Iya. Kita nggak tahu iklan itu apa namanya, iklan itu digunakan untuk apa, gitu ya. Tahu-tahu anak makai, dia main klik dan diarahkan. Dia harus buka ini, harus melakukan allow akses ke seluruh perangkat. Nah, di situ jadi ancaman. Dari ancaman itu kita nggak tahu kok ada report uang saya hilang. Gitu. Apa masalahnya? Nah, di situ ada ransom atau tidak? Ada aplikasi yang berjalan untuk aplikasi jahat yang mengambil alih device kita atau tidak, gitu ya. Kebanyakan orang kehilangan data. Kalau dulu kita kehilangan uang di dompet berapa bisa dihitung? Paling besar 100.000. Sekarang ratusan juta. Karena dengan satu mobile, iya. Dengan satu handphone, gitu ya. Ratusan juta hilang dalam sekejap, gitu kan. Karena pola kita nggak tahu, gitu ya. Bagaimana aplikasi itu nge-broadcast. Broadcast itu dalam hal adalah kita nggak tahu dia dikirim dari siapa. Ya kan suka orang mengirimkan undangan APK lah, orang ngirim PDF lah, PDF juga yang black biasanya ya. Maka dilihat lagi ini siapa orang yang ngirim. Kan kita juga pakai apa ya, aplikasi melihat ini yang ngirim siapa, gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang kita bisa lihat nih nomor handphonenya siapa sih, ini orang ini apa sih. Kita untuk suka pakai itu. Track recordnya si pemilik nomor teleponnya orang ini siapa, gitu ya. Kita suka gitu ya. Bukannya kita kepo gitu ya. Kita pengen tahu, tapi memang salah satunya kita membatasi supaya orang-orang yang tidak kita inginkan bisa masuk ke dalam komunikasi di area kita, gitu ya. Contoh, tahu-tahu kok ini ada orang perbankan, tahu-tahu di misalnya apa ya, di get kontak dianggap spam. Oh ini dari ini ada, oh ada pinjol dan segala macam. Kita nggak tahu apakah data kita itu udah bocor kemana-mana. Kita nggak tahu. Kenapa? Ketika orang meminjam, contoh pinjol, dia ada aplikasi sendiri yang akan menarik seluruh kontak yang ada di handphone tersebut. Dan bisa ya. Yang melakukan tagihan dia kan nge-broadcast seluruh orang yang ada di situ. Iya. Ya kan? Seluruhnya dia akan di-broadcast dan kita kena, gitu kan. Saya nggak tahu yang minjem siapa, atau ada pinjol ke saya ini siapa, gitu kan. Ini ya salah satunya adalah membuat kita tidak nyaman, gitu ya. Dengan penggunaan aplikasi orang yang meminjam tapi kita yang kena, gitu ya. Padahal ya mereka untuk menagih, gitu. Dia akan menagih, benar nggak kenal dengan ini, kenal ini, gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau di penggunaan data privasi itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Hukum kita mengatur kebocoran data privasi itu ya termasuk adalah dalam ranah hukum, apalagi hukum cyber, gitu ya. Itu udah sering kita mendengar kebocoran-kebocoran sampai saat ini. Kalau kita lihat data ya, kebocoran data, kita searching email kita, gitu ya. Itu aplikasi si A bocor tahun sekian, aplikasi ini bocor tahun sekian, sampai kemarin terakhir aplikasi apa bocor tahun 2023. Kalau kita pakai aplikasi itu kebaca. Oh berarti data kita dengan mudah diambil orang dari kita salah memilih aplikasi-aplikasi yang kita sudah mendaftarkan melalui email. Nah itu bagaimana kita mengantisipasinya, gitu ya. Kita memilih, gitu ya. Dan harus sering ganti password. Saya tanya sekarang, dari pertama bikin email sampai sekarang passwordnya udah diganti belum? Emailnya itu aja dan passwordnya biasanya biar nggak lupa itu aja sih. Nah, itu yang jadi masalah. Berarti kalau berapa kali ganti PIN ATM? Iya. Ya, dalam setahun seminggu jarang ya kayaknya. Jarang kan? Kenapa? Karena salah satunya adalah bagaimana kita mengamankan password, ya. Itu malah harus sering data sandi kita, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita tidak selalu menggunakan angka yang sama, atau kita harus menghafalkan. Biasanya kan orang kan
Kalau kita gini lupa dan harus ke bank lagi gitu ya. Sebenarnya dari situ kita lebih aman gitu ya. Kenapa? Karena kita suka pakai handphone, kita tersimpan case-nya gitu ya. Tanpa ngeklik lagi langsung jalan gitu ya. Itu sebenarnya bahaya. Bahaya ya. Ketika handphone itu terinjek dengan malware, malicious ya, program jahat, seluruh semua data mulai dari username, password, kontak itu dia bisa diambil alih. Itu langsung terbaca datanya terbaca. Makanya sampai hari ini untuk tindakan aplikasi APK gitu ya, dibalikin lagi oleh pengguna. Bagaimana penggunanya itu paham. Jangan ketika ada informasi langsung buka, download aja ya. Walaupun ini ada undangan, dia ingat ternyata undangan ini, jangan gitu ya. Kita harus cross check dulu, bener enggak gitu ya. Ini datangnya dari siapa, terus bagaimana ini dapatnya, kok bisa tahu-tahu nomor saya ada di sini ya. Terus cek lagi tadi ya, kita lihat lagi ini nomornya nomor siapa, yang ngirim siapa. Nah ini harus kita ketahui, dan memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana kita menggunakan gadget yang baik, bagaimana kita menggunakan perangkat komputer ya, terus media sosial itu dengan baik. Jangan sampai malah kita menggunakan media sosial malah untuk ini. Iya, jadi buat kesempatan orang lain yang nggak berhak gitu ya. Harusnya mereka nggak berhak untuk mengambil data kita dicuri gitu ya. Dan untuk bocoran data ini kan banyak orang suka gini, ngapain sih kita ikut-ikutin gitu ya, kenapa nggak ada apa-apanya kok data kita gitu ya. Jangan salah, ketika data Anda diambil orang, ya salah satunya apa sekarang, pinjol gitu kan. Kita nggak pinjam, ternyata ada orang lain yang pakai data kita, terus resikonya apa, kita yang nanggung. Aduh, bahaya itu. Kita yang bayar gitu ya. Nah makanya sekarang yang kayak gitu-gitu tuh udah harus kita kita aware dari sekarang ya, udah harus kita perhatikan dari sekarang. Gimana nanti kalau misalnya handphone kita tanpa sengaja anak yang pegang gitu ya, terus bagaimana ketika ya dibajak oleh orang, handphone kita hilang gitu ya, terus ternyata dijebol, datanya diambil semua. Nah inilah pentingnya nih, harus belajar juga teknologi yang lebih dalam lagi untuk bisa mengantisipasi hal ini ya Pak ya. Nah betul. Kita juga akan bahas ini bagaimana nih peran serta dari prodi dari teknologi dan informasi ini kan, untuk bisa membentengi itu semua dan membekali mahasiswa-mahasiswinya nanti agar siap juga nih bertarung tapi di ranah yang benar gitu ya Pak ya. Betul. Baik, kita akan bahas, namun kita simpan dulu Pak Mahbub, karena kita akan lanjutkan setelah simak yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ, bersama dengan Bapak Mahbub ya Pak ya. Kita lanjutkan kembali ini mengenai teknologi dan juga media pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah inilah yang penting ini Pak, teknologi demikian canggih yang mana asalnya itu juga dari manusia ya Pak ya. Tapi agar manusianya ini juga nggak kalah nggak kalah saing dengan teknologi itu sendiri, tentunya kan kita juga harus punya ilmunya ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih dari jurusan teknologi dan informasi UMJ untuk membekali nanti calon SDM yang mumpuni yang akan terjun langsung nih di dunia teknologi informasi, terutama di bidang pendidikan. Baik, di kami ada beberapa mata kuliah kekhususan gitu ya, untuk mereka, diantaranya ada beberapa. Salah satunya ada keamanan teknologi informasi, ada manajemen keamanan informasi, ada juga mata kuliah yang memang dikhususkan untuk ke arah IoT, robotika dan segala macamnya, dan ditujukan memang untuk ke pendidikan. Tapi kami tidak menghususkan gitu ya, walaupun bertujuan ke pendidikan. Tapi mereka, apalagi berkembangnya kurikulum saat ini ya, MBKM, itu mahasiswa merdeka, mereka bisa memilih ya, bagaimana mereka harus melakukan berdasarkan sebuah
project gitu ya. Dan project ini harus ditampilkan gitu ya, harus dipublish, dan mereka harus punya HKI gitu ya, dimana nanti mereka membuat dan menjalankannya untuk mereka. Salah satunya kan kita ada namanya PLP di sekolah gitu kayak KKN gitu ya, tapi untuk terkait dengan pendidikan, mereka mengajar gitu ya, pengenalan lapangan persekolahan, mereka mengajar di sana dan mereka mengimplementasi ilmu-ilmu yang sudah didapati gitu ya. Dan nggak sampai di situ, ketika mereka ketemu program yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa adalah MSIB gitu ya, ada Merdeka Magang Independen Bersertifikat, ada kampus mengajar gitu ya, dan mereka akan mengimplementasikan di sana gitu ya. Apalagi dia mendapatkan seperti ilmu baru ketika mereka ikut yang magang-magang seperti ini, yang notabene-nya itu dia masuk ke dalam ranah IT. Karena ketika mereka masuk ke ranah IT, mereka ketemu pekerjaan yang memang digunakan selama mereka mendapatkan pembelajaran. Oh ternyata saya belajar seperti ini ketika magang dipakai gitu ya. Mau terkait dengan IT-nya, desainnya, yang mau terkait dengan networknya, mau terkait dengan IoT-nya, itu sangat membantu mereka. Sampai saat ini kami mempunyai ada 8 mahasiswa yang lolos program pemerintah, yang sekarang lagi berjalan ada 7 mahasiswa yang ingin mendaftar untuk kegiatan itu, dan mereka melihat dan memilih perusahaan-perusahaan mana nih yang kira-kira saya bisa bekerja dengan pengalaman saya mempelajari pembelajaran di kampus gitu ya, mulai dari teknologinya, mulai dari implementasi pembelajarannya, mulai dari pendidikannya, dia akan melihat. Dan ternyata setelah berdiskusi, oh Pak saya dapat gitu ya, relate ternyata Pak ya. Dan ternyata oh saya masuk di security Pak, wih bagus saya bilang gitu. Terus ngebahas apa di sana? Oh saya di situ jadi melihat monitoring deteksi ancaman terhadap sistem informasi di perusahaan itu. Nah, berarti kemarin belajar tuh. Oh iya belajar kepake Pak. Ya nih. Kepake ilmu itu kepake gitu ya. Ketika mereka ketemu di industri yang baru, yang awalnya mereka adalah berpikirnya belajar gitu ya. Ketika datangnya MSIB program pemerintah, oh ternyata kita nggak belajar pendidikan juga. Ternyata kita belajar murni kasus-kasus yang memang saat ini gitu ya. Saat ini sangat terjadi. Ya terkait dengan contoh terakhir kemarin ada mahasiswa yang lulus di magang itu di Telkom, ternyata dia desain dan dipakai, akhirnya lulus saat ini dia penggunaan AR dan VR, tapi membuat struktur gedung dari UMJ di kampus ini. Dan ini belum kami hakikan gitu kan, karena masih ada beberapa proses yang harus dipoles lagi, karena itu sebagai produk deskripsi mereka. Dan ternyata wah berguna gitu ya. Memang tidak ada yang berguna ketika misalnya kita menemu hal yang baru, kita pelajari, itu sangat berguna buat mereka. Bagus, terus jadi Pak ya. Dan motivasi mereka gitu ya, mereka semakin pede ya Pak ya, makin pede ya. Oh ternyata di luar sana saya bisa 2 profesi, saya bisa jadi guru gitu ya, bisa juga kalau misalnya saya mau, oh ya udah saya paginya misalnya ada freelance gitu ya, selebihnya saya jadi guru. Bisa gitu. Gitu. Kalau sejauh ini dari mahasiswa ataupun dosen pengajarnya, prestasi-prestasi apa yang pernah dicapai? Dari mahasiswa kemarin kami ada mahasiswa yang ikut non akademis, itu juara Pencaksilat ya dari UMJ juga, mewakili internasional, itu juara 2 gitu ya. Dan ada beberapa terkait dengan asesor dari LSP dari Kominfo ya. Ada 1 dosen
yang menjadi asesor saat ini, dan memang sangat jam tayangnya, jam terbangnya itu sangat padat gitu ya. Padat ya sampai Pak. Untuk waktu ngajar pun kita tim teaching akhirnya gitu ya. Jadi bagaimana kita mengajar, menggantikan, sehingga dan ilmu itu juga terserap kepada mahasiswa. Karena kita lihat belajar itu bukan dari melihat guru saja atau melihat dosen saja di kelas, tapi lihat dari pengalaman si dosen. Lihat dari pengalaman pekerjaan yang sudah dilakukan dari senior-seniornya gitu ya. Apalagi kita punya alumni yang lumayan gitu ya. Ada yang bekerja di Metro Data yang men-sharing pekerjaan mereka seperti apa. Dan adik-adik kelasnya ini menjadi yakin, oh kenapa excited iya, langsung boleh dong kita bikin beberapa contoh kayak course-course sendiri gitu ya, kursus atau misalnya kelompok belajar, kita bagi beberapa kelompok belajar, dan mereka ternyata oh saya lebih minat ke misalnya security, saya lebih minat ke multimedia, saya lebih minat ke IoT. Kenapa? Saya pengen bikin produk ini Pak, saya pengen ini Pak, pengen ini. Dan kita nggak bisa membatasi. Lebih baik mereka mengeksplor dan produk itu jadi, dan kita publikasikan produk itu. Ini dari kapan sih Pak ada jurusan ini di UMJ? Untuk PT ini dibuka tahun 2017, 2018 mahasiswa sudah mulai masuk. Ini keistimewaannya apa nih Pak? Yang ditawarkan dari Prodi Teknologi Informasi UMJ ini? Yang utama adalah pendidik gitu ya, yang selebihnya adalah entrepreneur gitu ya. Gimana nanti si mahasiswa itu dapat mengeksplor keilmuannya, ya, tidak dengan background pendidik, tapi dia bisa menjadi konsultan, gitu ya. Dengan pengalaman, pengalaman mereka juga bisa kemana-mana, bisa membuat produk, gitu ya. Ada beberapa produk yang mereka bisa hasilkan ketika mereka mengenyam perkuliahan di pendidikan teknologi informasi. Iya, gitu. Baik. Ini katanya juga ini satu-satunya ada program teknologi informasi di area Banten ini ya Pak? Iya betul, baru Pilihan ini, ya? baru ada di baru UMJ. Ada di UMJ ya, ini baru ya? ada di UMJ. Wow, ini solusi nih. Iya makanya mungkin banyak orang yang belum tahu gitu ya. Untuk pendidikan teknologi informasi ini ada di kampus A UMJ. Alhamdulillah untuk yang semester kemarin itu udah merangkat gitu ya, mahasiswa lumayan banyak gitu ya, dan mungkin orang udah mulai tahu gitu, siswa-siswa udah mulai tahu, oh saya bisa loh di pendidikan teknologi informasi gitu ya, yang backgroundnya adalah pendidik tapi bisa kita ke arah yang lain gitu ya, dan kita punya profil lulusan yang sangat banyak. Salah satunya ya tadi selain pendidik, mereka bisa jadi profesional ya? Profesional. Mereka bisa menjadi profesional dan mereka bisa bersaing dengan sarjana-sarjana yang lain. Gitu. Baik, iya. Nah ini untuk kerjasamanya juga terjalin dengan pihak mana saja? Untuk kerjasama kami punya PTI se-Indonesia di bawah naungan Muhammadiyah. Terus kami kerjasama dengan Thailand. Terakhir kemarin kita kerjasama dengan Thailand dan Malaysia. Ada 2 kampus di Asia. Baik. Gitu. Program kedepannya Pak, apa yang akan dijalankan untuk menunjang mahasiswa, akademik mahasiswa? Insya Allah program ke depan itu kami ingin membuat setiap mahasiswa itu punya publikasi dan produk. Jadi menghasilkan ketika mereka lulus, oh saya punya produk yang bisa ditampilkan kepada adik-adik kelas, ataupun dia bisa menghasilkan ketika mereka melamar kerja gitu. Oh saya pernah buat ini loh. Jadi saya nggak mereka tuh tidak terpaku dengan sebuah ijazah dan nilai. Tapi bagaimana saya punya skill, saya punya produk yang saya bisa hasilkan, dan saya bisa menulis dengan melakukan publikasi jurnal.
seperti itu. Baik, ya Pak Mahbub, ini boleh juga kasih pesan-pesannya untuk pemirsa TVMU ini dan juga sedikit kesimpulan tentang tema kita kali ini untuk pemanfaatan media teknologi dalam dunia pendidikan, dan juga ajakan nih Pak, mungkin bagi pemirsa yang tertarik juga untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Prodi ini, silakan. Oke. Baik, untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam dunia pendidikan saat ini memang sangat-sangat banyak yang kita bisa gunakan. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih, dan bagaimana kita menggunakan untuk pembelajaran yang bisa kita lakukan di sekolah ataupun di perkuliahan. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi ya untuk melakukan sebuah pembelajaran yang berbasis digital. Dan kami mengajak seluruh seluruh penonton gitu ya dari TVMU untuk dapat bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi yang akan dilaksanakan penerimaan di awal tahun 2024. Kita mudah membuka terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Mahbub. Ini sukses terus. Mudah-mudahan bisa semakin maju dan berkembang jurusan Prodi ini di UMJ ini. Dan sehat selalu Pak Mahbub. Ya, terima kasih. Dan pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast TV Show dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast TV Show dalam episode-episode selanjutnya. Saya Vini Oliani bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Mahbub dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.